Oke Viral Indonesia, kita kembali lagi di Viral Ngobrol Seru Viral Indonesia. Nah selanjutnya ada berita apa lagi nih Liv? Iya, berita yang sekarang itu mengenai corona lagi ya kan. Karena di Indonesia sendiri jumlahnya sudah mencapai 2.000 ya korban yang 2.900 2.000 itu yang positif ya Dewi. Positif, ya, banyak. Nah jadi sehingga pemerintah Kota Jakarta ini mengeluarkan sebuah kebijakan. Iya, kebijakan yaitu PSBB. PSBB itu apa? Yuk kita lihat artikelnya. Nah, ini dia. Anies terapkan PSBB di Jakarta mulai hari ini, Jumat 10 April 2020. Berarti ini sudah diterapkan. Iya, mulai hari ini ya, gitu pembatasan sosial berskala besar karena di Jakarta sendiri itu merupakan wilayah yang banyak sekali korban corona ini ya, banyak positif. Yang paling banyak itu tercatat di Jakarta, ya, betul gitu sekali. Ya. Hampir seluruh bagian Jakarta itu sudah zona merah seperti betul itu. sekali. Jadi sehingga pemerintah Kota Jakarta mengeluarkan kebijakan ini untuk menanggulangi dan mengurangi korban-korban yang selanjutnya. Betul seperti banget. itu. Karena memang banyak juga ya warga Jakarta juga sekali. padat banget gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nih Liv ya, masalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, mungkin Viral Indonesia di rumah tuh bingung gitu sih. Apa sih itu PSBB? Apa bedanya coba sama lockdown? Ya kalau PSBB ini tuh kayak lebih diketatin lagi gitu loh Dewi. Jadi PSBB ini berlakunya selama 14 hari di Jakarta. Terus peliburan sekolah juga sama seperti lockdown kemarin, cuma mungkin diperpanjang lagi ya kan. Lalu untuk ada pembatasan kegiatan keagamaan kayak sholat di masjid maupun ke gereja, lalu ke pura dan segala macamnya itu dibatasi gitu. Lebih baik ibadahnya dari rumah. Iya, dulu, ibadahnya di rumah masing-masing. Terus untuk kegiatan di tempat umum itu juga ditiadakan dulu. Jadi, kayak konser musik kayak gitu. Kafe-kafe juga ditutup. Kafe-kafe juga ditutup. Gitu. Terus warung-warung makan gitu juga ditutup. Ya kan ditutup gordennya aja, udah kelihatan tutup ya kan. Kayak puasa aja ditutup gordennya, tetap ada yang juga makan. puasaan. Aduh ya benar, ini udah hawa-hawa puasa nih. Iya betul banget. Terus untuk kegiatan sosial budaya juga ditiadakan ya Dewi. Lalu untuk pembatasan transportasi untuk kendaraan pribadi itu sudah boleh keluar masuk Jadi Jakarta. Tetap boleh. Untuk udah dibatasi. Iya gitu. untuk transportasi umumnya dibatasi, tapi untuk kendaraan pribadi sendiri boleh keluar masuk Jakarta. Tapi gitu mungkin juga tetap dibatasi dan dilakukan pemeriksaan kayak gitu. Jadi tetap ada social distancing, physical betul distancing banget. gitu. Lalu kan, juga layanan pesan antar itu juga masih boleh sih kalau kayak untuk ojek online, untuk betul biasanya sekali, kita pesan delivery kan itu juga untuk mengurangi keluar rumah dan juga di tempat-tempat makan itu nggak boleh dine in udahan. Biar nggak terlalu rame dan biar emang betul banget. Menekan orang keluar rumah gitu ya bisa aja. Emang kalau misalnya nggak bisa delivery juga kan bingung juga mau makan gimana, keluar susah gitu kan. Jadi sebenarnya pembatasan ini kan sebenarnya udah dilakukan ya dari awal mulai munculnya virus corona di Indonesia yang sangat masif penyebarannya itu emang udah mulai kayak sekolah diliburkan gitu. Tapi ini mungkin PSBB ini lebih diperketat lagi gitu ya. Lebih kayak istilahnya lockdown yang resmi gitu kan. Lebih diresmikan karena kalau kemarin kan memang hanya sebuah himbauan. Misalkan kayak himbauan jangan keluar rumah seperti itu. Kalau misalnya sekarang ini memang sudah diresmikan dan dijadikan ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngelanggar mungkin juga bakal kena sanksi. Bakal kena tindak pidana juga. Makanya untuk Viral Indonesia di rumah yang mungkin memang ada niat gitu kan mau ke Jakarta atau seperti apa ya, tapi sekarang siapa sih yang mau ke Jakarta pada kondisi yang seperti ini gitu kalau kan? nggak masalah bisnis atau urusan yang penting gitu mungkin ya mending nggak usah dulu. Kalau cuma mau liburan ke Jakarta nggak usah dulu. Iya betul. Masih enak di Surabaya. Sama kok macetnya. Iya benar. Iya sama. Tapi sekarang di Jakarta kan udah udah lenggang ya gitu. Nggak terlalu banyak kendaraan gitu kan. Tapi ya kalau misalkan tadi kita yang Livi bilang tadi, sebenarnya kendaraan pribadi masih boleh keluar masuk Jakarta. Nah itu sebenarnya ada positif negatifnya sih kalau menurut aku sendiri. Kalau misalnya masih tetap keluar masuk ya masih akan banyak orang dong yang bisa jadi dia terinfeksi corona terus dia naik mobil pribadi pulang kampung. Itu kan bisa jadi. Semoga aja nanti setiap di gerbang tol mana gitu dilakukan pemeriksaan gitu ya kan. Soalnya apalagi karena kita tahu ada gitu ya untuk yang positif corona ini yang tidak bergejala gitu. Dia nggak terlihat gejalanya. Tidak terlihat ya itu ya. Jadi memang harus tetap berhati-hati lah. Betul sekali. Tetap jaga kondisi diri gitu. Betul, tetap
harus menjaga imun lah ya, betul pakai sekali. masker sesuai himbauan yang diwajibkan. Iya, itu juga sudah diharuskan di mana-mana pakai masker. Ya, hati-hati kalau Firanesha di rumah yang nggak pakai masker, pakailah masker ya. Masker kain aja, jangan masker medis biar nggak langka. Nah, ya kan. Betul sekali. Nah, tapi ini kita tadi di Ini kan Jakarta, di Jakarta ya. Kalau misalnya di Surabaya itu gimana sih Dewi sekarang ini? Kalau misalnya di Surabaya itu sendiri ini memang dijadikan wacana. Wacana ya, berarti tapi belum resmi diterapkan belum resmi. gitu. Nah, ini kenapa kok bisa belum ditetapkan? Ini kita lihat dulu artikelnya Firanesha. Okay. Nah, Pemkot Surabaya kaji penerapan PSBB tanggal virus corona. Nah, jadi untuk pemerintah Surabaya, terutama untuk Jawa Timur gitu ya, emang ini masih dikaji dirapatkan lagi ya. karena memang melihat dampak kondisinya. dampak dari PSBB ini kan juga luar biasa seperti itu, karena sekali. kita ke tempat kerja, tempat umum, fasilitas umum semuanya ditutup, transportasi semua dibatasi gitu kan, bisa jadi ditutup gitu loh. Hanya beberapa sektor kayak sektor kesehatan, sektor industri yang bener-bener kayak untuk bahan baku gitu baru bisa gitu kan. Nah, selain itu memang dikurangi atau bahkan ditutup seperti itu. Jadi memang pemerintah Surabaya itu masih berusaha untuk mengkaji ulang apakah ini akan ya dikaji plus minusnya seperti apa. Karena kan emang penerapan PSBB ini di setiap daerah itu berbeda-beda ya kan sekali. Dampaknya gitu. Benar, apalagi kalau PSBB ini memang bukan dari pemerintah pusat, maksudnya untuk himbauan seluruh Indonesia tidak, tapi ini diajukan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Jadi ini memang sudah ada wacana dari pemerintah Kota Surabaya, tapi memang masih dikaji ulang mengenai bagaimana dampaknya di Surabaya, apakah memang ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi menimbang dulu ya, Lid. Ya, semoga saja Pemkot Surabaya dengan bijak lah ya memilih menemukan keputusan terbaik yang terbaik. Karena memang kalau kita tahu di Surabaya juga sudah banyak juga yang lockdown positif corona gitu kan. Jadi sudah banyak diterapkan lockdown juga di tempat kerja mana-mana, sudah banyak yang WFH. Betul banget. Kecuali kita. Bolehlah kita WFH. Gimana kalau besok viral kita telekonferensi aja dari handphone aja ya. Dari laptop juga ya kan. Produsernya di sini, kita di rumah kan. Betul banget. Kita siarannya kayak fit call gitu. Boleh tuh ya, Pak. Setuju nggak nih Firanesha di rumah? Kalau misalnya dia setuju atau nggak setuju bisa langsung komen-komen di bawah ini. Ya boleh gitu. Kayak gitu. Mungkin Firanesha berkenan itu untuk menyaksikan wajah kita telekonferensi. Mungkin nanti kostumnya bisa pakaian rumahan, daster gitu kan, atau baby doll gitu ya kan. Mana bisa. ada ya kan presenter kayak gitu. Kapan lagi loh? Ini kita menawarkan diri untuk dimalu-maluin. Luar biasa sekali. Gak apa-apa Firanesha, kalau mau setuju boleh komen di bawah. Nah, yaudah dari Firanesha, nanti kita akan kembali lagi. Ini ada yang unik nih nanti di segmen selanjutnya. Nah, makanya jangan kemana-mana, kita tetap di Viral. Ngobrol seru Firanesha.